nikah. Harapannya apa? Maenya tidak marah. Pas suaminya udah berangkat kerja, pagi-pagi ada yang lewat orang. Mae, ini burung siapa? Ini Pak tadi malam beli. Berapa belinya? Katanya 150.000 rupiah. Ya udah kalau begitu saya bayarin lah Mae 500.000 rupiah. Jujur Mae, kalau ada orang yang nawar, suami Mae bilang 150.000 rupiah, ada yang menawar 500.000 rupiah, jujur dijual nggak? Jual. Akhirnya dijual dengan senang Mae. Untungnya berapa jadinya? 350.000 rupiah. Karena untung 350.000 rupiah, tenang. Suaminya pulang, pas duduk, mana ini Manu di mana nih Manu Oh tenang, untung 350 rupiah Pak Apa maksudnya? Ini kata Pak kan, bilangnya beli burung berapa? 150.000 rupiah. Kan udah Mae jual 500.000 rupiah, untung Papa ya kan, untung Pak 350.000 rupiah. Ya Allah Mae, itu Pak beli 1 juta. Apa sebabnya? Karena apa itu? Bohong. Karena bohong. Ya Allah. Ya ini ada ya, alhamdulillah. Nah, ada pengantin datang jam 12. Nah, ini ada pengantin baru. Yu Asi dan Mas Ade, ingat nikah itu seperti batu baterai. Nikah seperti batu baterai. Yang senter Pak tahu senter? Kalau bahasa Jakartanya senter, lampu baterai yang nyala, yang buat sorot. Senter. Nah, senter. Apa pernikahan itu ibarat batu baterai yang dalam senter, Pak. Kalau orang nikah, dia sebelum nikah baterainya udah dipakai, apa yang terjadi kira-kira? Pas mau nikah, soak. Betul atau tidak? Betul. Ada pengumuman dari PLN untuk masyarakat Kelubuk. Lubut. Hah? Lubut. Kelubuk. Apa Kelubuk? Apa ini? Kelubuk ya. Nah, untuk masyarakat Kelubuk, hari Rabu ada pemadaman. Apa namanya? Listrik malam. Ternyata pagi-pagi udah kita nyalain Pak. Dari jam 6 sampai jam 6 sore. Pas malamnya kita mau pakai, gimana kira-kira baterainya? Soak. Masih ada juga, masih untung ya kan Pak ya. Ya Allah, itulah pernikahan. Tapi kalau nikah dengan resmi, Masya Allah, nikmat rasanya, berkah. Niatkan ikhlas karena Allah agar memperoleh keluarga yang sakinah. Saya pesan kepada Mas Ade, siap memberikan kasih sayang untuk Mbak Yunya? Siap ya, Masya Allah. Ada resep, bukan hanya untuk Mas Ade, semuanya kita berikan yang terbaik untuk pasangan kita, untuk istri kita, suami kepada istrinya, istri terhadap suaminya. Yang saya ingin pesankan dulu, berarti suami kepada istrinya. Apa itu? Berikan setiap hari 1 juta. Orang kuat. Bisa kuatnya masih? Orang kuat. Pokoknya berikan kepada pasangan Anda 1 juta sehari. Kuatnya? Nah, tenang Mas Ade, bukan uang artinya 1 juta. 1 juta itu se-nya itu setia. Ju-nya Jujur. jujur. Kacang hijau. Tak jujur kacang hijau. Adanya jujur aja Pak. Nah, berarti setia. Insya Allah kalau kita setia, karena istrinya perhatian kepada suaminya, suaminya sayang terhadap istrinya, maka akan timbul kasih sayang dimanapun Anda berada karena
setia, insya Allah berapa banyak pernikahan itu hancur karam karena setianya diartikan lain. Setiap tikungan ada istiqomah, harapannya lurus, komitmen. Tapi kenapa rumah tangga itu bisa hancur kacau? Karena istiqomahnya diartikan lain. Diartikan apa? Lain. Ini Pak Dirman tuh, ini dari Ciputat ini. Ini komandan Pak. Ini tampangnya nih, alhamdulillah kita doain istiqomah. Istiqomah artinya lurus, setia, konsisten. Tapi tampangnya artinya lain lagi nantinya. Apa istiqomah? Istri 3 dikontrakin rumah. Bercanda Pak Dirman, setia tadi sejuta sehari. Se-nya apa tadi? Setia. Ju-nya jujur. Taknya takwa, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ridho ada 4. Ada berapa Mas Adik? Ada 4. Ridho yang perlu kita cari ada 4. Yang pertama ridho Allah. Ridho siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa ridho orang tua. Orang tua itu bukan hanya orang tua kita sendiri, mertua. Pak Mas Darmin, Bu Bu Darmin, rakyatnya. Saya sudah lama kenal, baru tahu namanya Ibu Rainya. Biasanya manggilnya Ibu apa namanya, Mama Ical kan? Mama Ical atau Mama Windy nyebutnya. Itu adalah orang tua kita kalau kita sebagai menantunya. Ridho yang pertama yang kita cari sama Pak, ridho Allah. Yang kedua ridho orang tua, ridho Allah fi ridho walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho orang tua tidak boleh dibedakan. Sama kalau kita punya uang, kita bagi. Misalkan ada rizki pas Ramadan, pas bulan apa saja, misalkan satu-satu kasih 5 juta rupiah, yang orang tua kita 5 juta, yang satunya lagi 5 juta. Alhamdulillah. Kembali tadi kalau kita punya anak yang soleh dan yang solihah, umpamanya tadi satu losin berapa tadi? 12. Kalau anaknya menjadi anak yang soleh dan yang solihah, udah sukses, nikmat tuh Pak. Datang anak pertama, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka, anak pertama datang, Pak mohon maaf, inyong orang kasih gede-gede nih uang, ya kan? Kulo orang kasih uang besar-besar, ini saya apa kasih 5 juta rupiah. Alhamdulillah. Pernah nggak gitu Pak Alhamdulillah. Ya Allah, datang anak pertama ngasih 5 juta rupiah, anak kedua wah, alhamdulillah. Anak ketiga anggaplah biar gampang hitungnya 5 juta. 3 5 juta, 4 5 juta, 6 5 juta, 7 5 juta, 10 11 12, hitung piro. Wadi piro. Berarti dihitung 5 juta dikali 12 jadi 60 juta rupiah. Itu mah nangisnya terseduh-seduh. Kenapa Mae? Kan sudah pulang anak-anak kita semuanya, udah dapat uang 60 juta rupiah. Mae, indung nyesel. Punya anak cuma 1 losin, coba 30. Gampang hidung dewek. Ya Allah. Itu kalau anak kita di anak yang soleh, orang tua, baik orang tua kita sendiri maupun mertua. Ridho tadi berapa Pak? 4. Yang pertama ridho Allah. Yang kedua ridho orang tua. Ini sebagai istri harus mencari ridho suami.
sudah melepaskan tadi Ustaz ya, satu Yuzi ya, sudah melepaskan tanggung jawab dipikul oleh suami, harus ikut sami'na wa ta'na. Tapi ingat dalam melakukan amal kebaikan, dalam kaidah dinyatakan la ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Istri boleh tidak taat kepada suaminya selama tidak dalam mengajak kebaikan, justru kemaksiatan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Cok gali cok galaga cok cocok apa cucok? Alhamdulillah. Ya Allah, ridho ada 4. Yang pertama ridho apa? Allah. Yang kedua ridho orang tua. Yang ketiga siapa Mbak Asih? Ridho suami. Yang keempat ridho Roma. Ketiga dengan 4 ya. Jadi ridho Allah, ridho orang tua, ridho suami yang menyebabkan dari tanggung jawab, saling menasihati. Bahkan ada Pak orang terkaya di Arab Saudi ngasih pesan ultimatum, dia buat surat kepada para istri-istrinya. Harapannya apa? Hai para istri-istri, hendaknya setiap sholat subuh membangunkan para suaminya untuk sholat subuh. Kalau tidak dibangunkan, nanti para suaminya akan dikasih modal biar kawin deui, biar kawin lagi. Ternyata apa yang terjadi, tidak ada satupun Pak istri yang mau suaminya nikah lagi. Akhirnya semua dibangunin semuanya Pak. Karena ternyata apa resepnya? Karena saling menyayangi, saling mengerti. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan kebaikan. Indahnya kebersamaan. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan tidak hanya maknanya sakan. Kalau kita menyebutnya samarah ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau mawaddah itu bermakna mahabbah, cinta. Yang berharap roja, dia berharap dengan kasih sayang, lebih cenderung fisik. Kalau rahmah, al-riqatu wa ta'abdu, kasih sayang dan lemah lembut. Kalau orang cintanya melalui fisik saja, itu baru mawaddah. Tapi berapa banyak pasangan suami istri karena sudah berumah tangga, istrinya ada yang stroke. Tahu stroke Pak? Penyakit stroke itu banyak Pak. Jangankan stroke, asam urat aja repot ya. Ini stroke banyak tuh, stroke tuh. Semobil ya. Stroke itu. Ya Allah. Ada yang nggak bisa jalan, disuapin. Itu bukan mawaddah, tapi rahmah, ar-riqatu wa ta'aqqub. Kasih sayang dan lemah lembut yang luar biasa. Waktu pengantin baru, kalau di Jakarta biasa itu ada kebiasaan main suap-suapan di foto gitu ya. Itu sendok rasanya nyampe ke mulut suaminya, lama bener. Ya Allah, udah punya anak 10, suaminya sakit, mau minum obat, langsung bahasa Jakartanya disokop aja. Ya Allah, cinta kita berkurang. Waktu belum punya anak, ini seperti Mbak Asih dengan Mas Ade, waktu belum punya anak baru nikah ini, naik motor Mbak Yu Asih, lagi perutnya kebelet mau kentut. Itu malu ditahan-tahan, betul tidak? Itu baru pengantin baru. Udah punya anak 5, aduh kentut berat. Ini kayaknya semuanya pengalaman. Ya Allah. Lo punya anak mau kondangan, ada yang resepsi, ada yang hajatan, datang jalan berduaan, nikmat rasanya. Ya Allah,
Yayang hati-hati ada ecek. Apa sayang hati-hati ada ecek. Ya Allah, udah punya anak 4, itu istri agak mau bareng, jalannya sorangan, jalannya sendirian, jalannya dewekan, ya kan? Jalannya dewakan, selakinya, lakinya, paenya di belakang, ada jalan duluan, karena terburu-buru, airnya terpleset, airnya jatuh. Apa ucapan suaminya? Mampus lu. Ya Allah, harapannya sakinah, mawaddah, warahmah itu kita tumbuhkan cinta. Amin. Saya lihat tuh di SCTV belum lama tuh ada usia nenek-nenek usia 95 tahun dia olahraga. Ditanya di Jogja kemarin tuh ada olahraga, nek usianya berapa tahun? 95 tahun. Terus bapaknya masih ada berapa usianya? Lebih tua dari saya katanya, 98 tahun. Apa yang ibu ucapkan untuk suami? Namanya Marno, I love you bro. Itu kasih sayang luar biasa. Ibadah yang perlu kita ingat, luruskan niat kita, baik yang pengantin baru maupun yang pengantin baru. Harapannya kita tadi sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi ada juga Pak, orang menerjemahkan sakinah, mawaddah, warahmah lain datang, Pak Ustaz, saya udah menerapkan konsep sakinah, mawaddah, warahmah. Istri saya yang satu namanya sakinah, yang kedua mawaddah, yang ketiga lengkap. Bukan begitu maksudnya. Sakinah, kita mau peroleh ketenangan, ketentraman, saling suka, saling sayang, saling mengerti. Usia kita tidak melihat muda mau tua kan indah rasanya. Mawaddah, mahabbah, kasih sayang, ar-roja, berharap mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa? Warahmah. Rahmah itu tadi ar-riqatu wa ta'aqqu, kasih sayang dan lemah lembut, tak lain tak bukan yuk bersama-sama. Nikah itu adalah ibadah. Kalau kita ibadah insya Allah berkah, sehingga kita bisa memperoleh rezeki yang halal dan berkah. Sehingga kalau kita memperoleh rezeki yang halal dan berkah, mudah-mudahan kita semuanya memiliki keturunan-keturunan yang baik. Amin. Memiliki anak-anak yang soleh dan yang solehah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita memiliki rezeki yang berkah. Amin. Agar memiliki tadi anak yang soleh, cucu-cucu juga yang soleh dan yang solehah. Amin. Mudah-mudahan kalau kita punya rezeki nggak usah sayang-sayang. Untuk apa? Di antaranya bagi yang cukup menunaikan ibadah haji, tunaikan ibadah haji. Amin ya Rabbal. Karena kenapa? Rasul menyatakan kalau harta kita cukup, kita tidak pergi haji, akan dinilai berdosa oleh Rasulullah SAW. Makanya Pak Ustadz, saya punya kontrakan 2, jual 1 buat pergi haji, setuju? Setuju. Insya Allah. Pak Ustadz, saya kontrakannya 1, mobil 2, jual mobil 1 buat pergi haji. Insya Allah. Pak Ustadz, saya punya mobil 1, kontrakan 1, bini 2. Ini 2 jual 1. Ya Allah, harapannya nikah tadi lintas seluruh wilayah. Bahkan dalam surah Az-Zariyat ayat 49 Allah menegaskan, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Allah ciptakan semuanya berpasang-pasangan. Harapannya apa? Kita bersyukur, kita ingat kepada Allah Subhanahu. Kita diingatkan dalam surah Al-A'raf ayat 78, kita ini semua dilahirkan dari orang tua kita. Di antaranya apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la
tashkurun. Kita semuanya, Nabi Adam diciptakan dari tanah, keturunannya semuanya diciptakan dari mana? Diciptakan oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahim ibunya. Makanya kita jangan sampai menjadi anak yang durhaka. Ini adalah udah pasangan. Kita jadi ingat bagaimana kita lihat kenapa anak kita menjadi anak yang soleh dan yang solehah. Yang perlu kita renungkan boleh jadi waktu kita kecil, karena kita menjadi anak yang soleh dan yang solehah. Amin ya robbal. Yang perlu kita renungkan kenapa kok ada anak-anak kita susah diatur, yang perlu direnungkan masihkah kita belum berbakti sama orang tua kita. Ya Allah, ibu itu kalau lagi hamil, masya Allah, saking sayangnya dengan anaknya, itu di mana-mana waktu hamil nggak pernah dilepas tuh anaknya di perutnya. Ada nggak di sini orang lagi hamil 5 bulan lepas dulu ya? Ada nggak?